Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Indriani dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2017. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi himpunan. Untuk efisiensi waktu, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian himpunan. Yang kedua, cara menyatakan himpunan. Yang ketiga, macam-macam himpunan. Dan yang keempat, operasi himpunan. Yang pertama yaitu pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek tertentu yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, contoh dari himpunan bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu kumpulan dari buku-buku mata pelajaran. Yang pertama ada buku IPS, kemudian buku IPA, sejarah, ekonomi, dan PKN. Nah, itu merupakan contoh dari suatu himpunan. Contoh-contoh cara menyatakan suatu himpunan. Yang pertama itu dengan menggunakan kata-kata. Bisa kita lihat, misalkan A itu merupakan bilangan genap antara 4 dan 6. Nah, cara menyatakan dengan kata-kata itu adalah A sama dengan bilangan genap antara 4 dan 6. Kemudian yang kedua itu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, contohnya yaitu A sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari 4 dan X kurang dari 16. Dimana X itu elemen bilangan genap. Yang ketiga itu cara menyatakan himpunan menggunakan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Jadi langsung saja ditulis A sama dengan 6, 8, 10, 12, 14. Nah, itu merupakan cara menyatakan suatu himpunan. Macam-macam himpunan. Ada 3, yang pertama himpunan kosong, yang kedua himpunan bagian, dan yang ketiga himpunan semesta. Saya akan menjelaskan dari yang pertama yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Biasa itu dilambangkan dengan kurung awal, kurung buka, dan kurung tutup seperti gambar di samping. Kemudian contoh dari himpunan kosong bisa kita lihat pada gambar di atas. Ini merupakan contoh dari himpunan kosong. Kemudian yang kedua yaitu himpunan bagian. A dikatakan himpunan bagian dari B apabila himpunan A ini termuat ke dalam himpunan B. Boleh jadi himpunan A dan himpunan B itu memiliki anggota yang sama. Nah, contoh dari himpunan bagian bisa kita lihat di atas, itu merupakan contoh dari himpunan bagian. Kemudian yang ketiga itu himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini adalah suatu himpunan yang memuat seluruh anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Biasa itu dilambangkan dengan huruf S. Contoh dari himpunan semesta bisa kita lihat di atas. Itu merupakan macam-macam dari himpunan. Operasi himpunan ada 4. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat komplement. Saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari irisan. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang terdapat pada himpunan yang satu maupun terdapat pada himpunan yang lain. Biasa dilambangkan seperti gambar di samping. Kemudian yang kedua itu gabungan. Gabungan adalah dua himpunan yang terdiri dari semua anggota kedua himpunan tersebut. Biasa dilambangkan seperti gambar di samping. Kemudian yang ketiga yaitu selisih. Selisih dua himpunan, himpunan A selisih himpunan B, berarti anggotanya adalah yang ada di himpunan A tetapi bukan merupakan anggota himpunan yang B. Jadi A selisih B itu sama dengan himpunan yang ada di A saja. Kemudian yang terakhir itu komplement. Komplement suatu himpunan A itu berarti anggota yang bukan merupakan himpunan A. Jadi misalnya A komplement berarti anggotanya itu yang berada di luar A. Bisa jadi misalnya anggotanya itu
himpunan semesta. Nah, itu merupakan contoh aquapermen. Dilambangkan seperti ini, aquapermen. Nah, kita masuk contoh soal irisan dua himpunan. Seperti kita lihat di soal di samping, diketahui A sama dengan 4, 5, 6, kemudian himpunan B itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian tentukan A iris B. Untuk menentukan suatu irisan, kita lihat dari kedua himpunan ini, himpunan A dan himpunan B ini, kita lihat mana anggota yang sama. Nah, penyelesaiannya bisa dilihat di bawah ini. Ini merupakan A iris B. Contoh soal yang berikut yaitu contoh soal gabungan dari dua himpunan. Diketahui himpunan A sama dengan 4, 5, 6, dan B 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan 9. Tentukan A gabung B. Jika mencari gabungan dari dua himpunan, berarti kita menggabungkan himpunan A dan himpunan B. Tetapi jika misalkan himpunan A ada anggotanya yang sama dengan himpunan B, itu cukup kita menuliskan satu kali. Tetapi contoh di atas ini kan, contoh di samping ini kan tidak ada, himpunan A dan himpunan B ini tidak ada yang anggotanya itu tidak ada yang sama. Jadi kita menggabungkan kedua himpunan, jadi menggabungkan semuanya. Jawabannya bisa kita lihat di samping. Contoh soal berikut yaitu contoh soal selisih himpunan. Nah, bisa kita lihat di samping soalnya disuruh menentukan A selisih B. Nah, untuk menentukan selisih, kita lihat pada himpunan A itu dan himpunan B, A selisih B itu yang ada di A saja tetapi tidak ada di B. Nah, perhatikan pada himpunan yang B. Himpunan yang B ini kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, himpunan B ini ada sebagian juga ada yang di A. Jadi yang merupakan A selisih B itu berarti dari mulai 10, 11 sampai dengan 14. Nah, bisa kita lihat jawabannya seperti gambar di samping. Beberapa waktu ini, dunia dihebohkan dengan berita tentang virus corona. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Virus ini telah menyerang di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang jumlah penularannya setiap hari semakin bertambah, hingga banyak menimbulkan korban jiwa. Agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk pencegahan virus corona, yang harus kita lakukan yakni yang pertama, gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Yang kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah memegang benda-benda dan setelah beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, physical distancing atau menjaga jarak dengan orang lain. Kita dianjurkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang paling penting, menjaga jarak dengan orang yang sedang bersin atau batuk. Yang keempat, hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut dengan menggunakan tangan. Karena tangan kita ini sering menyentuh benda-benda dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu jika kita menyentuh mata, hidung, kemudian mulut, maka virus tersebut akan masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Yang kelima, tutupi hidung dan mulut saat bersin dan batuk dengan menggunakan tisu maupun siku. Yang terakhir, tetap di rumah saja ya teman-teman. Misalnya bisa belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah jika memungkinkan, serta mengurangi aktivitas kita di luar rumah. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakanlah ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai pencegahan virus COVID-19. Dengan melakukan hal-hal tadi,
kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil. Sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan kesehatan orang lain. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.